jadi di video kali ini aku bakal bikin video lagi yaitu online shop haul. Oke, jika kau penasaran barangnya apa aja untuk video kali ini, coba cek di sini ya. Nah, jadi barang yang pertama ini aku barang gardi aku karena ini tuh hadiah giveaway. Jadi kan kemarin itu aku genap 140.000 subscriber di YouTube, tapi aku bikin giveaway-nya di Instagram. Nah, jadi si hadiahnya itu ring light yang mini, kurang lebih kayak 16 atau 15 cm aja diameternya. Dapat tripod mini dan juga ball head. Jadi itu dia hadiah giveaway-nya. Persis sama kayak yang aku. Cuma waktu itu aku beli di Lazada dan sekarang ini aku belinya di Shopee gitu. Jadi sama aja sih sebenarnya toko buat aku beli produknya itu. Nah, siapa tahu kalian kalau mau mampir ke Instagram aku boleh, karena kadang-kadang aku suka bikin giveaway dadakan gitu, random banget. Kayak tiba-tiba aku pengen bikin giveaway. Nah, jadi kalian pantangin terus aja. Oke, yang selanjutnya karena kebetulan sebentar lagi kayak saudara aku ada yang nikahan, ya tentunya pasti kan seragaman gitu ya. Nah, ini juga sekalian aku mau sharing ke kalian nih, kalau kalian lagi nyari batik-batik yang mau seragaman gitu tapi murah. Nah, jadi ini aku beli batik cowoknya gitu. Yang pertama itu ukuran kecil yang adek aku, ukuran anak 3-4 tahun, harganya di bawah 30.000, Elastonias 27.000 aja. Nih, biasanya kan kalau yang seragaman gini kan cuma dipakai selewat itu doang kan. Nah, menurut aku ini kalian cocok banget. Mau nyari seragaman tapi murah tapi lumayan bagus gitu loh. Terus yang kedua itu ada yang pertama, ini ukurannya M, cuman tangan pendek. Ini harganya sekitar 35.000-an aja. Motifnya sama. Ini perlu kalian tahu, ini tuh detail banget loh. Jadi batik yang bagus itu kalau kantungnya motifnya disamain gitu loh, jadi kayak nggak kelihatan kan, kayak menyatu. Nah, itu adalah ciri-ciri ya batik yang bagus. Yang terakhir itu yang buat abang aku, tangan panjang ya, yang buat bapaknya. Ini harganya cuma 57.500. Tuh, ini tangan panjang, ukurannya L. Sama juga kantongnya ini, jadi nyambung gitu motifnya. Terus yang selanjutnya, kalau aku sendiri pakai rok plisket, jadi bajunya nanti bikin ya. Untuk roknya ini, rok plisket itu rok yang paling praktis menurut aku kalau seragaman, karena badan aku juga kecil, jadi kalau pakai rok lilit tuh kayak ribet gitu. Ini kalau rok plisket tuh tinggal dimasukin aja karena udah pakai karet dan juga bentuknya udah ngepas ke badan. Nah, jadi ini aku beli dua, punya mama satu dan satu ukuran aja karena muat untuk semua ukuran. Jadi emang temanya biru dongker gitu atau navy. Nah, kayak gini. Ini bahannya lebih adem sih. Dulu kan aku pernah beli juga ya rok plisket. Tapi menurut aku ini lebih halus gitu bahannya. Kalau dulu tuh kayak lebih ke katun banget. Sedangkan ini enggak. Dan juga motif batiknya tuh ada garis-garis goldnya dikit gitu loh. Jadi menurut aku itu poin plus juga. Jadi biar lebih timbul gitu motif-motifnya sih. Pokoknya ini nggak begitu ngetat kayak rok yang sebelumnya, adem juga kainnya, dingin dan nggak begitu kasar. Kalau yang katun tuh suka gatel-gatel gitu kan, kalau ini enggak sih. Kalau mau lebih nyaman sih tinggal pakai legging aja gitu. Ini udah nyamain banget sama bentuk badan kita. Dan juga ini ukurannya panjang. Kalau di aku dipakai ini sampai ke agak perut atas gitu. Oke, jadi untuk rok plisket itu cuma 50.999 rupiah. Udah lebih terjangkau dan lebih enak juga. Kalau yang dulu aku tuh sekitar 80.000-an. Tapi ini lebih bagus gitu ya, kalau mau nyari tinggal langsung klik beli aja karena beneran nyaman kalau pakai rok plisket di hajatan ya. Nah, terus untuk kainnya tuh warna biru dongker juga. Untuk bajunya nanti aku kayak mau 3 lapis gitu. Nah, jadi yang pertama tentu aja bahan brokatnya. Terus juga aku mau rekomendasiin kalian, kalau kalian suka bikin baju sendiri gitu. Sekarang tuh kain-kain tuh udah pada murah ya, bukan brokat tuh. Apalagi kita belinya secara online. Mungkin kalau beli offline belum semurah ini bentuknya. Nah, jadi walaupun sekarang tuh murah-murah, tapi si motifnya tuh udah kekinian gitu loh. Dan untuk yang ini tuh namanya tile zigzag. Terus ada mutiara-mutiaranya juga ini kan. Jadi motifnya juga dekat-dekat, tapi nggak jadul gitu loh. Nih kan. Dan
nggak tipis gitu loh, lumayan tebal. Itu untuk dalamnya Max Marasil. Nah ini tuh buat dalamnya gitu, navy juga. Kata mama aku sih dia lebih tebal dari biasanya dan juga lebih halus gitu loh. Silk tuh kan benar-benar lembut ya, dan juga lumayan tebal bahannya. Terus yang suka sih bukan yang kayak satin mengkilap banget gitu kan. Yang terakhir nanti buat hiasan aja sih ini di bajunya. Ada tile polos, ada di dropper juga kayak gini. Nanti buat dipakai hiasan di bagian pinggir bajunya gitu. Udah deh, tinggal dijahit bajunya. Barang yang selanjutnya yaitu kadonya. Ini kan aku belumnya nih nikahannya, tapi aku gak yakin dia suka nontonin video aku, jadi ya udah lah ya kita sebutin aja di sini. Nah jadi biasanya kalau aku dulu itu kado buat nikahan saudara gitu kan, biasanya kalau pengen kado. Nah, kalau kado itu biasanya aku seringnya tuh spray gitu kan, tapi aku kayak bosan kan ngado spray terus. Dan aku menemukan ini alat masak ya, ini bisa alat masak dan juga alat buat bikin kue. Cuman barangnya udah aku bungkus baru aja kemarin, jadi aku gak bisa liatin kalian isinya gimana. Nah jadi ini udah aku kadoin ya, pokoknya kalian bisa aja klik link produknya itu di bawah ya. Pokoknya isinya itu ada 5 pieces yang menurut aku ini worth it banget buat dijadiin kado pernikahan gitu, karena bakal kepake. Jadi dalam itu ada spatula, ada balon wish, ada kuas, dan juga kayak spatula yang buat bikin kue gitu ya. Pokoknya menurut aku sih ini bakal kepake gitu. Siapa tahu bisa jadi referensi juga buat kalian yang bingung kalau mau ngasih kado pernikahan itu apa. Nah oke, yang selanjutnya kita ngaclok dulu ya ke barang yang tidak ada sangkut pautnya dengan pernikahan atau hajatan. Jadi kemarin itu aku kayak habis jalan-jalan sama temen aku, cuma berdua gitu, ini motor dari Puncak ke Cihapus, yang artinya kayak nyebrang kecamatan, yang menurut aku jauh banget karena aku belum pernah kayak sama temen pergi jauh kayak gitu dan nginep pula. Dan kebetulan tuh aku punya helm, nah jadilah aku beli helm. Jadi waktu itu aku iseng aja nyari helm doang gitu, gak ngira bakal ada motif yang lucu-lucu. Dan ternyata aku menemukan si helm Bobo Retro ini, harganya cuma 110.000 ya. Emang kalau di sini tuh kayak beli di toko langsung kayak 150.000, ini 110.000 udah yang kekinian. Nah jadi ini siapa yang penggemar tokoh kartun ini, apa sih namanya ini ya, pokoknya yang Grizzly Bear ini. Nah jadi ya tuh motifnya ada banyak, ada Doraemon, cuman aku ya udah aku nyari yang paling kalem aja, motifnya kayak gini gitu. Jadilah karena ada acara dadakan kayak gitu, aku beli helm dan akhirnya punya helm. Yang selanjutnya ada barang perkipopan ya, cuman belum datang tentunya karena aku ikut PO album BTS yang nanti 20 November itu rilis. Jadi album B atau BE ya pokoknya itu. Jadi pastinya nanti kalau itu khusus ada unboxingnya ya, tapi kayaknya kata tokonya itu sekitar bulan Desember atau enggak Januari. Udah pokoknya aku kayak untuk pertama kalinya untuk ikutan PO album, jadi kesabar banget buat nunggu lagunya rilis dan juga albumnya datang. Yang selanjutnya ada barang yang benar-benar aku juga ini dadakan belinya, karena dulu kan aku pernah punya yang lem bulu mata expert yang bening itu hilang. Pas aku benar-benar ada job mau make upin yang pre-wedding, itu si lem tuh gak tahu kemana ya perginya, dan akhirnya aku beli lem bulu mata dadakan, tapi mereknya expert juga, tapi yang premium. Jadi aku suka liatin ini dipakai sama MUA gitu, karena memang lebih bagus yang ini daripada yang bening gitu, yang itu lebih kuat banget. Jadi buat mesin bulu mata yang buat wedding 3 lapis gitu tuh bakal kuat banget di mata, buat jahit mata juga enak karena benar-benar cair, dan juga menurut aku ini cepat banget keringnya, tapi nggak susah juga dibuka kok. Kalau ini habis pasti beli yang ini lagi. Jadi namanya Expert Premium Eyelash Set. Oke, yang selanjutnya ini barang dadakan lagi yang aku beli. Gak tau ini di video ini banyak barang dadakan yang aku beli karena emang ada suatu kejadian tertentu. Nah, jadi kalau kalian ngikutin YouTube aku dari lama, kalian pasti tahu kan dan sangat sadar atas perubahan
video YouTube aku, yaitu lihatlah, aku bisa bikin video yang ngeblur gini belakangnya ya, dan juga cerah, gak kayak dulu yang gelap banget, dan juga ngeblur itu yang aku suka. Nah, jadi kenapa aku beli lensa dadakan? Jadi waktu itu kan aku syuting kue gitu ya sama mama ya, syuting Lucky Pastry, aku lupa sih itu waktu itu bikin apa, pokoknya kejadiannya kayak kameranya jatuh gitu, dan akhirnya kalau lensa atau kamera jatuh itu bisa langsung rusak gitu kan, dan kalau buat servis lensa gitu aku gak tahu di mana dan takutnya ribet. Aku juga udah coba-coba tontonin tutorial cara buka lensanya, tapi kayak ribet banget, dan akhirnya aku memutuskan untuk beli lensa ini. Ini kayak di luar dugaan sih beli lensa ini karena gak ada budgetnya. Harusnya ada ya, kayak budget untuk beli barang-barang yang tiba-tiba rusak. Ya pokoknya ini namanya Meike yang 35mm f1.7, tapi ini kayak hasilnya lebih bagus kan, cuman karena ini aku belinya yang termasuk murah tuh harga lensa, jadinya manual. Jadi kalau aku gini-gini tuh kan gak akan fokus dengan sendiri ya, aku harus nyeting semuanya gitu, mulai dari pencahayaan, titik fokusnya, begitu-begitu ya. Jadi dari selama ini aku jadi content creator selama mau 3 tahun, aku baru sekarang untuk bisa nyeting kamera. Oke, tapi itulah hikmah dari jatuhnya lensa lama, jadinya sekarang videonya lebih kece. Nah, sebab dari itu lensa yang baru ini juga kayak lebih berat ya bobotnya daripada lensa lama. Dulu tuh kayak kecil banget ukurannya bawaan, sekarang tuh kayak lebih berat. Dan kalau dulu tuh, kalau kalian suka nontonin video kayak studi tour aku, si kamera tuh biasanya aku suka tempelin ke ring light ya. Nanti ini si ring light udah aku pensiunkan guys kayaknya, nanti ini buat syuting kue aja, karena gara-gara pakai lensa baru aku gak perlu pakai ring light lagi karena 2 lampu yang kotak aja udah cukup. Nah, dulu tuh kan aku suka satuin ke ring lightnya, sedangkan sekarang tuh udah gak pakai ring light, terus takut jatuh lagi ya, pokoknya gitu. Akhirnya aku untuk memutuskan untuk beli tripod yang beneran baru gitu ya. Jadi ini juga salah satu barang yang tidak terduga untuk dibeli. Nah, jadi waktu pertama kan aku suka pakai tripod yang HP gitu kan, yang sekarang tuh udah murah banget harganya. Tripod yang pendek paling cuma semeter tingginya, tapi itu yang membuat kameraku jatuh waktu itu, jadi rentan banget jatuh. Dan sekarang aku beli yang kayak beneran gede banget, yang bisa aku syuting sambil berdiri ya. Namanya itu Takara Eco 193A. Nah, jadi emang harganya lumayan sih, kayak 195.000. Tapi kalau aku belinya dari dulu pun kayaknya nggak akan rugi, karena si Takara yang ini tuh seri yang baru itu bisa buat HP juga. Jadi di dalamnya nyimpen kamera itu tuh bisa kita copot, terus langsung ada holder HP-nya. Jadi gak usah pakai tambahan-tambahan lagi. Menurut aku ini kalau kalian yang belum punya tripod dan berencana untuk beli tripod, mau yang bisa dipakai di handphone atau di kamera kalian, mending beli yang ini sekalian juga. Terus juga lebih kokoh gitu, ada buat gantungan di bawahnya biar pemberat, terus kakinya juga lebih kokoh, dan juga buat tinggi itu ada yang diputar gitu loh, pokoknya lebih bagus sih. Jadi pastiin kalau kalian mempunyai dan mau beli yang kayak gini. Yang selanjutnya ya, seperti yang tahu sekarang tuh masih corona ya, jadi kayak belum ada kegiatan yang biasanya aku lakuin, yaitu berdagang di sekolah. Jadi suka gabut di rumah, dan akhirnya aku beli benang wol lagi yang banyak. Aku beli 11 gulung benang wol yang 50 gram, gede gini ya kurang lebih. Nah, jadi siapa tahu ya kan yang kalian suka hobinya merajut juga ya nih, bisa beli kayak gini. Yang selanjutnya ya, seperti yang kalian tahu kalau aku bercita-cita jadi dress pengantin ya, jadi ya sekarang juga aku masih kayak nyicil buat beli-beli aksesorisnya atau enggak buat beli-beli kerudungnya pasmina glitter rajut putih yang premium. Jadi dulu aku pernah beli yang semacam ini, cuman kayak harganya tuh terlalu murah, kayak 15 ribuan, dan hasilnya tuh ternyata jelek banget ya pas nyampe ke rumah. Jadi nggak putih bersih, terus warnanya abu-abu tipis ya, pokoknya sebenarnya sih ada harga ada barang, itu benar banget. Nah, ini 35.000, tapi emang premium gitu, bagus nih. Kalau ini tuh lebih tebal
dan juga warnanya benar-benar putih gitu loh, karena waktu itu aku beli warnanya agak ke abu-abu. Nah ini kalau kerudung putih ini biasanya buat aku gitu. Yang selanjutnya aku beli bros yang buat baju akadnya warna silver, karena aku lebih suka warna silver. Mungkin kalau udah maju ya nanti kayaknya aku bakal pakai kayak warna rose gold dan juga gold, tapi terus sekarang aku milih warna silver semuanya. Ini emang cukup mahal menurut aku, bros doang 110.000, dan ini tuh bros yang dipakai di atas dada gitu, tapi emang ternyata nggak sekecil itu. Aku kira kayak kecil banget kan. Nih si apa brosnya ternyata gede banget dan mewah banget, aman juga packingnya. Ini kayak gini, cantik banget kan. Ini kayak kirain tuh kecil ternyata gede, dan juga ada 3 tingkatan gitu, jadi benar-benar timbul nyata. Ya ini kayak buat investasi aja sih, karena kan sebenarnya ada juga di Shopee tuh kayak jual 30 ribuan, tapi menurut aku tuh ya biasa aja sih kualitasnya. Sedangkan ini 100.000 tuh kayak emang mewah banget, kayak gini. Ini kayak dipakai di sini gitu loh. Dan juga ada cadangan permatanya di sini, ada tempatnya juga, jadi aman banget sih, aku simpen. Oke, yang selanjutnya yaitu aku beli jarum payet. Aku lupa untuk bawa ke sini ya, ada di bawah. Pokoknya jarumnya kecil banget gitu loh, jadi si payet yang kecil banget tuh muat. Terus juga aku beli plastik ini plastik kaca namanya, plastik buat souvenir. Terus untuk payetnya aku beli yang warna putih dan silver. Buat yang silver itu belum dipasangin karena ini udah aku pasangin yang warna putihnya ke bajunya, cuma udah habis lagi. Jadi untuk pasangnya silver nanti aja terakhiran gitu. Nah ini dia bajunya. Ini aku beli 10 bungkus kalau nggak salah. Satu bungkus itu kurang lebih katanya 1.600 butir, tapi ini aku udah 10 bungkus, tapi ternyata belum cukup. Kayaknya aku harus beli lagi 10 bungkus. Jadi ini yang baru kepasang itu baru di tangan ya, 2 tangan. Bagian depannya aja setengah dan belakangnya sedikit, jadi kayak 10 bungkus tuh kalau udah nempel di baju tuh gak segitu banyak. Dan ini tuh masih banyak yang belum dikasih payet untuk ngikutin sesuai motif lukatnya. Sedangkan ini baru segini guys, sebuah perjuangan untuk membuat baju akad. Pokoknya gitu, nanti aku bakal beli lagi si mute warna putihnya. Terus juga di toko itu aku beli kancing jepret ya. Kancing jepret tuh kancing yang kebaya gitu loh, jadi tinggal dijepret ya, pokoknya kayak gitu. Terus yang selanjutnya ini ada nyempil satu lagi make up. Ini juga dadakan aku beli karena ya emang kemarin itu aku mau make upin priwet, tapi sayangnya waktu itu kayak aku gak inget kalau stok foundation aku yang tahan lama itu habis ya, jadinya aku berdadakan tuh, yaitu aku beli ulang foundationnya Maybelline. Ini sebenarnya masih ada sih, cuman kayak udah susah ya, dikit lagi di bawah. Jadi aku beli lagi yang si Maybelline Super Stay Full Coverage Foundation. Yang aku pakai itu setnya 128 warm nude. Jadi kalau si Maybelline itu agak oksidasi foundationnya, jadi setelah aku pakai agak menggelap. Soalnya kalau ikutin yang Fit Me itu kan aku 220 tuh warnanya. Kalau yang ini 128, dan juga cocok sih buat dipakai ke klien-klien aku karena warna kulit Indonesia banget dan juga yellow tone. Jadi ini aku repurchase si Maybelline Super Stay ini karena emang bagus banget. Selanjutnya kita lihat lagi ya, yaitu aku beli si henna-hennaan ini. Ini aku nggak tahu sih nanti bakal dipakai atau enggak, karena ini sebenarnya cukup lumayan mahal. Menurut aku mahal sih, ini 25 ribuan satunya. Ini satunya 25 ribu guys, kayak satu tangan sebenarnya. Jadi ini tuh henna handstand, warnanya putih. Jadi kayak tinggal gunting aja katanya, digunting terus ditempelin dan dikasih air gitu loh, jadi biar mindahin motifnya ini ke tangan ya. Jadi aku pengen juga sih bikin makeup tutorial terus pakai aksesoris kayak gini. Dan dari Toko Sama aku juga beli kutek-kutekan alias fake nails ini yang buat wedding gitu, karena motifnya heboh ya. Tapi hebohnya nggak heboh banget sih, karena aku suka lihat yang suka pakai yang hebohnya tuh kayak susah salaman begini, enggak. Jadi masih oke, motifnya masih natural dan juga
masih gak akan mengganggu. Cuma ini ukurannya emang gede-gede banget nih di aku, kayak jempol aja ya Allah, kayak 2 kali jempol aku ini. Ya pokoknya ini aku iseng beli ginian dan ternyata ini tuh udah ada lemnya. Jadi kalau yang mau sekali pakai gitu gak usah beli lemnya karena udah ada lemnya di dalam kukunya. Tapi ini bisa dicopot kalau udah pakai dan mau pakai lagi, tinggal beli lem kuku yang terpisah aja. Oke, barang yang terakhir, 2 terakhir yang sebenarnya ini aku lupa sebutin untuk di video online shop haul sebelumnya karena ini sebenarnya masuk belanjaan bulan lalu ya guys sih. Ini aplikator lip cream, gara-gara sekarang kayak harus lebih higienis gitu kan kalau ngedandangin ya karena ada virus corona ini. Jadi kalau ngedandangin kelajan itu lebih baik pakai spatula yang terpisah kayak gini gitu loh, jadi lebih higienis. Jangan langsung pakai spatula yang lip creamnya langsung. Jadi kita pakai spatula atau aplikator lip cream yang beda buat masing-masing klien gitu. Nah, yang terakhirnya yaitu aku beli ini kompres mask. Aku beli 10 pieces sih, cuma belum pakai 1 karena sebenarnya aku iseng aja beli ini. Ini bentuknya kayak permen. Tapi ini pas kita buka dan kita cemplungin ke masker DIY kita yang teksturnya cair, itu akan mengembang dan bentuknya tuh jadi sheet mask. Nah, ini aku udah pernah cobain waktu iseng dan aku tuh pakai toner gitu loh, atau apa ya, jadi waktu itu aku pakai airnya atau si jadiin pasnya tuh si yang made for makeup yang pore ini aku jadiin sheet mask, tapi pakai ini dan ini. Jadi sheet masknya ini ukurannya pas ya di muka aku dan juga dia tuh nyampe ke kelopak mata gitu loh si sheet masknya, jadi unik banget sih, murah juga. Jadi buat kalian yang suka DIY masker dan pengen pakai sheet mask, kalian bisa beli aja kayak gini. Nah oke, itu dia semuanya sudah selesai barang-barang yang aku sebutin ya. Siapa tahu kalian juga lagi nyari barang yang sama. Dan seperti biasa aku udah tulis semua barang-barang yang aku tadi sebutin, link pembeliannya di description box di bawah. Jadi kalau kalian mau beli tinggal langsung klik linknya aja. Oke, segitu dulu aja video dari aku. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, like videonya, kalau subscribe ke channel aku, subscribe sekarang juga untuk tahu video-video selanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram aku @primaditar. Siapa tahu ada giveaway. Oke, see you on the video. Bye.